Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Ki Said bin Ki Armia rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan kesimpulan kemarin ya. Bahwa definisi tentang ketuhanan. Nyambung belum ini? Jadi awalnya kitab ini diawali dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nih, kitab ini diawali dari situ. Terus dibongkar. Dibongkar, diketahui isinya. Ada berapa isinya kalimat la ilaha illallah? Maka seluruh isinya setelah dipelajari ada 64. Semuanya masuk dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama aja kita punya radio, terus radionya kita bongkar. Dibongkar radionya, pretelin, maka ketahuan isinya kan. Oh, ini ada bautnya sekian, ada transistor sekian, ada elko sekian, dioda sekian, ada rinci semuanya. Sehingga kita tahu, oh ternyata radio itu isinya ini semua. Terus kita tahu ini buat apa. Oh ini gunanya buat pencari gelombang. Ini buat apa. Oh ini buat ini buat apa. Kita tahu satu persatu fungsinya. Kita punya motornya kita bongkar, tahu. Oh ini yang buat starternya. Ini buat penggeraknya. Ini buat. Setelah ketahuan semua, diapain? Dirakit kembali. Mau diapain? Ya mau dipakai lah. Orang motor gua dibongkar nggak dipasang lagi, buat apa terus? Bongkar, pasang lagi sampai jadi kembali motor. Nah ini kita tinggal mau menyatukan kembali. Sudah kita bongkar satu persatu isinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jumlahnya ada 64 onderdil, 64 akidah, 64 prinsip di dalam dasar agama. 64 dari mana? 64 itu masuk la ilaha illallah jumlahnya 50. Masuk Muhammad Rasulullah jumlahnya 14. 50 dari mana la ilaha illallah? Oh, dari wajib, mustahil, jaiz. Jadi intinya dari awal sampai akhir kita nggak pernah melepaskan wajib, mustahil, jaiz. Karena cirinya pelajaran tauhid kita adalah wajib, mustahil, jaiz. Kalau nggak ngerti mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, ya berarti bukan ngaji tauhid kan. Jika kamu mau ngaji tauhid di mana saja,
mau ketemu tauhid di masjid mana saja, ikuti kajiannya. Ketika kajiannya nggak membahas apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil, apa yang jaiz, maka kajian itu bukan berisi kajian tauhid. Gitu loh. Kalau kajian tauhid harus isinya menyimpulkan wajib, mustahil, jaiz. 50 itu yang wajib bagi Allah itu ada 20, yang mustahilnya ada 20, perkara jaiznya 1. Di dalam yang 1 itu ada 10 akidah yang harus kita yakini. Hingga jumlahnya ada 50 wajib, mustahil, dan jaiz. Bagi Rasul ada 14, apa aja isinya? 14 itu yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Banyak amat 4. Ini jaiz 4. Wajibnya 4, mustahilnya 4, yang jaiz 1. Lawannya yang jaiz juga 1. Ini jumlahnya 10. Ditambah lagi berita yang kita harus imani dari Nabi ada 4 berita. Iman malaikat, iman hari akhir, iman kitab suci, iman kepada para malaikat, para nabi, kitab suci, sama hari 4 ditambah 10 14 tambah 50 64. Maka ini semua terkumpul apa yang sudah kita kaji pretalin satu persatu dari wujud, kidam, bako sampai dengan mutakaliman yang wajib bagi Allah, yang mustahil apa? Mustahil Allah tiada, mustahil Allah berawal, mustahil berakhir, sampai dengan mustahil Allah bisu. Kita telah pelajari satu persatu. Maka sekarang tinggal menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang sudah kita pelajari, maka ketika semuanya terkumpul, kita kumpulkan semua, maka 64 itu jadilah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalau kita ngucapin syahadat dalam sholat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadur Rasulullah, 64 ini harus muncul. Kalau enggak gimana? Kalau enggak berarti kamu hanya bio, ngomong tapi enggak ngerti isinya, ngomong tapi nggak ngerti yang kamu omong. Lah kamu lagi ngadep Allah, sholat itu ngadep Allah. Isinya apa dalam sholat? Pengakuan. Dari awal isinya sholat itu Allahu Akbar, hatinya saya mengakui ya Allah Engkau zat yang maha agung. Mulai lagi Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah, itu pengakuan. Ini wajahtu, itu pengakuan. Isinya pengakuan. Sampai kepada Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, pengakuan hanya Engkau ya Allah terpuji. Sampai kepada ruku, apa bacanya? Subhana rabbiyal azim, itu pengakuan. Tidak pengakuan. Semua isinya sampai tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus, salawat, pengakuan. Ketika hadir kita nggak muncul untuk mengakui, berarti kamu ngomong tapi bayangannya kemana-mana. Pernah begitu salatnya? Nggak pernah. Masya Allah. Baru Allahu Akbar, token listrik ya Allah, belum keisi ya. Apalagi kalau paket habis, pulsa habis, aduh. Itu sholat juga nggak khusyuk.
WA dan tadi nggak bunyi-bunyi kayak kemana. Artinya berarti sholat kita itu nggak ada pengakuan di hadapan Allah. Sholat kita hanya yang penting bacain sesuatu yang Allah perintahkan, baca aja udah. Sementara apa yang kita ingat, nggak tahu kita ingat apa. Sono-sono nggak jelas semuanya. Jadi harus ada sebuah pengakuan. Lah, pengakuan didasari apa? Mengetahui. Nggak bisa orang mengakui tanpa pengetahuan. Apa yang mau diakui? Nah, orang yang bisa mengakui semua ini karena dia punya pengetahuan. Jadi kita sudah jelas semua yang kita pelajari dari awal jumlahnya 64 itu semuanya disimpulkan dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Nabi senantiasa wasiat sama kita, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan zikir kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Kamu suruh zikir kalimat itu dengan menghadirkan pengakuan baru, gitu loh. Yang tadi selesai. Ini muncul lagi waktu yang baru, ngakui lagi ya Allah la ilaha illallah. Tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada zat yang nggak butuh sama yang lain butuh hanya kepada Engkau. Ini pengakuan ini muncul lagi. Hingga iman kita selalu update. Imannya nggak pernah ketinggalan. Itu mau dipakai, iman Anda nggak kepake. Anda harus update, kan berat. Kalau pas ada kuotanya, nggak ada kuotanya, gimana mau update loh? Jaringan lemot. Artinya begitu mau update nggak ketemu guru. Ketika mau update nggak ketemu guru, gimana mau update? Sehingga kamu harus ketemu sama orang yang bisa membantu meluruskan pikiran kita ketika ketemu hal yang macam-macam, corona, ujian ini, ujian itu, harus diluruskan kembali. Nah, baru update lagi. Hingga iman kita nggak pernah keluar dari rel yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Sampai mati. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Emangnya ada orang yang mati dari Islam, keluar Islam? Banyak. Banyak ada orang mati, tadinya orang Islam, pas mati keluar. Banyak. Kata siapa? Nggak ada. Di Quran berapa ayat yang menyatakan banyak orang yang nggak bertahan imannya keluar. Iman yang rusak, iman yang batal, iman yang nggak diterima, hingga dia mati keluar dari keadaan muslim. Hati-hati, makanya pertahankan ini, pegangin ini, jangan sampai kita lepas dari rel. Jadi ini semua terkumpul dalam dua kalimat syahadat. Terus kita bicarakan satu persatu dari syahadat yang pertama. Bagaimana sih 64 ini bisa masuk dalam dua kalimat syahadat? Yang satu memasukkan 50, yang satu memasukkan 14. Kita ambil satu dulu dari la ilaha illallah. Perinciannya begini. Pertama, mengambil makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Tidak ada Tuhan lain. Kalau ngomong tidak ada Tuhan, hukumnya apa? Kafir. Ada Tuhan, hukumnya mukmin. Jadi orang yang tiap waktu ngomong la ilaha illallah
tapi di hatinya ngomong tidak ada Tuhan, yang ada Allah. Tidak ada Tuhan, yang ada Allah. Itu hukumnya kafir, mukmin, kafir, mukmin. Fayajri fi qalbihi ahkamul murtad. Maka berlaku di hatinya hukumnya orang murtad. Karena dia bolak-balik. Tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Ini tidak boleh kita artikan demikian. Karena ketika kita menyebut nama Tuhan, itu harus dimaknai secara umum. Artinya memasukkan semua makna Tuhan masuk ke situ. Bukan hanya Allah saja, tapi semuanya yang mau dikenali dari Tuhan harus masuk dalam maknanya la ilaha. Itu dulu. Jadi kita maknai dulu la ilaha itu apa? Subutul uluhiyati lillah. Menetapkan Tuhan itu hanya Allah. Asalnya gimana sih? Asalnya itu Allah Tuhan. Nabi ngasih berita Allah itu Tuhan. Orang nanya ada yang lain? Nggak ada yang lain. Nah, maka muncullah la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan lain kecuali Allah. Jadi mau menetapkan apa? Mau menetapkan sifat-sifat ketuhanan itu hanya ada pada dirinya Allah. Sifat-sifat ketuhanan hanya ada pada dirinya Allah. Berarti ketika kita menyebutkan Tuhan, nyebut Tuhan, maka sifat Allah ada di situ semua. Begitu dong, jangan ketika ngomong Tuhan, nggak ngerti siapa ini. Pokoknya saya menyembahnya Allah. Tuhan mana? Nggak tahu saya Tuhan itu apa. Nggak bisa mengartikan begitu. Kita harus menetapkan dulu Tuhan itu adalah di dalamnya menyimpan sifat-sifatnya Allah. Setelah kita tahu sifat-sifat ketuhanan, baru kita katakan yang begitu itu, yang punya sifat seperti itu hanya Allah. Jadi ketika nyebut Tuhan, sudah sempurna di sini pengetahuan kita tentang Tuhan. Jangan ngomong Tuhan tapi nggak tahu Tuhan, kan berat. Kamu ngomong rokok, kamu ngerokok. Dulu ngerokok. Pernah ngerokok. Tapi tahu rokok. Apa rokok? Berasap. Kalau nggak berasap bukan rokok. Rokok apa? Kasih tembakau sama kertas Nah, tembakau yang dilindingnya pakai apa? Apa aja, mau pakai sarung kayak, mau pakai kertas, yang penting dilinding isinya namanya rokok. Kalau dilinding isinya kelapa, ya. Jadi orang ngomong itu tahu yang diomong. Masa lo ngomong rokok aja nggak ngerti rokok, gimana mau ngerti Tuhan? Ini rokok aja nggak ngerti. Jadi Tuhan itu mau didefinisikan dengan apa? Nanti ngomong kalimat la ilaha illallah itu mau menetapkan bahwa sifat-sifat ketuhanan itu hanya ada pada dirinya Allah. Tidak ada sifat-sifat ketuhanan ini pada selain Allah. Wajib tetapnya sifat ketuhanan pada zatnya Allah. Kemudian setelah kamu bisa menetapkan ini, barulah kita mengambil makna ini dari kalimat uluhiyah atau ilahun. Ketuhanan. Apa itu pengertiannya Tuhan? Pengertian Tuhan kita bicarakan kemarin dimengerti dengan dua definisi. Apa pertama? Zat yang tidak butuh segala. Yang kedua, dan segala sesuatu
Dari mana buktinya ini? Kalau ada orang yang ahli syariat nanya, ini diambil dari surat Al-Ikhlas. Makna yang pertama diambil dari lam yalid walam yulad. Makna kedua diambil dari Allahus somad. Jadi menyimpulkan apa? Bahwa tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah. Allah itu zat yang tidak butuh segala sesuatu. Dan segala sesuatu membutuhkan dia. Maka dua definisi ini menunjukkan semua sifat-sifat ketuhanan. Nanti yang kita bicarakan 64 itu masuk dalam dua definisi ini. Jadi di definisi apa? Istighna ul ilah an kulli ma siwa waftikaru kullu ma adahu ilaih. Tuhan itu zat yang tidak butuh pada segala sesuatu. Dan segala sesuatu butuh sama dia. Kamu pegangan dua definisi ini, kamu keliling dunia, kamu ketemu sama orang-orang yang di luar agama Islam, kamu bisa meluruskan pahamnya mereka. Makanya saya suka lihat kalau di TV ada film Para Pencari Tuhan. Itu udah berapa episode? Udah ketemu belum? Hah? Belum ketemu ya? Kapan ketemunya? Lo nyari melulu. Hah? Para pencari. Tanya itu dicari itu hilang. Hah? Kok dicari itu hilang? Apa belum pernah ketemu maksudnya? Kalau dia nyari biar bisa ketemu gimana caranya? Punya alamat, terus tahu alatnya. Alat apa yang bisa saya pakai untuk sampai ke sana? Kalau nggak ngerti alatnya, ya nggak ketemu. Nyari Tuhan pakai indera. Pendengaran, penglihatan, rabaan, ciuman, rasa. Bisa ketemu? Tuhan diraba nggak bisa. Didengar nggak bisa. Dilihat nggak bisa. Terus dicium nggak bisa. Dijilat. Lo kira Oreo. Main lo jilat-jilat aja. Maka ini 5 ini nggak bisa jadi alat untuk mencari Allah. Yang bisa dipakai jadi alat mencari Allah hanya akal. Akal fungsinya apa? Menyinari hati. Mikirnya akal itu menyinari hati. Ketika hati dapat sinar, hati bersaksi. Nah, maka dikatakan di sini, aku bersaksi dan aku meyakini dengan hatiku. Itu bukan mataku, bukan. Tapi dari mana hati menyaksikan? Akalnya memberikan sinar. Banyak orang akalnya nggak mikir, hatinya nggak bisa bersaksi. Jadi indranya mau nyari kayak apa nggak bisa, nggak. Karena yang mau dipakai untuk bersaksi adalah hati. Yang bisa menyentuh hati, menyinari hati hanya. Maka kalau akalnya sehat, nanti hatinya juga akan waras, hatinya akan sehat. Makanya Kiai sering nyebut, banyak orang disebut apa? Kayaknya orang waras padahal dia jadi orang gila. Maka ada gila itu ada berapa? Gila apa? Gila negeri sama gila swasta. Hati-hati, sampai gila swasta ente. Kalau gila negeri itu jelas selamat. Kamu punya rumah di Grogol, punya jatah dari negara. Jatah apa? Makan, jatah obat. Tiap hari ada itu jatahnya. Orang gila satu jatah sekian. Negeri. Yang negeri selamat nggak? Selamat, malah aman.
Kalau kamu pengen jadi gila, gila segitu, begitu sekali. Ada lagi gilanya gila swasta. Apa gila swasta? Kayaknya pakai dasi, mobilnya Mercy, sepatunya top, tapi tanya Tuhan itu apa? Apa ya? Apa ya? Tuhan aja nggak ngerti. Terus ngomong dirinya waras. Kamu hambanya siapa? Saya hamba Tuhan. Tahu Tuhan? Nggak tahu. Lah terus kamu waras dari mana? Mau disebut orang normal bagaimana? Maka orang yang demikian dikatakan orang yang gila. Kok gila, Bib? Di antara orang yang gila itu begini. Kalau saya ngomong nasi bisa bikin kenyang. Saya ngomong api bisa menjadikan hangus. Obat menjadikan sembuh. Kalau saya katakan sembuhnya itu dari obat, terbakarnya dari api, kenyangnya dari nasi, itu orang yang menyatakan begitu sama kayak orang gila. Kenapa? Ada daun diomong sebagai duit. Orang yang ngomong daun jadi duit namanya apa? Bukan normal, bukan? Duit apa daun diomong. Ada orang kemari, Pak, fotokopi Pak, bayarnya daun gitu ya, gimana? Ini apa nih? Halal deh, buat lo halal. Lo mau tagih bagaimana? Bayar pakai duit. Daun dikira duit. Makanan dikira bikin kenyang. Itu gila. Api dikira bisa. Itu gila. Obat dikira bisa. Itu gila. Sama kayak ngambek daun dianggap duit. Makanya kamu kalau makan, udah makan sepiring, bunyinya apa? Alhamdulillah. Kok enggak alhamdulillah nasi, kenapa? Karena nasi enggak bisa bikin kenyang. Kalau kamu anggap nasi bisa bikin kenyang, kamu kegrogol. Kamu sudah. Yang begini banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Makanya kata ulama apa? Yang ngaji ini sedikit. Ini kitab ini sudah pelajaran antik di akhir zaman. Sulit ente temukan orang ngaji begini, sulit. Orang hanya beranggapan apa yang dia lihat. Yang dia lihat api menghanguskan, ya api bisa bikin hangus. Yang dia lihat pisau memotong, ya pisau bisa bikin memotong. Hatinya nggak menyaksikan Allah. Nah, orang yang selamat matanya lihat api membakar, tapi hatinya mengatakan Allah menjadikan keduanya. Apinya dibikin Allah, hangusnya dibikin Allah. Hingga alam ini semuanya diciptakan oleh Allah. Nggak ada alam ini yang punya aktivitas apa-apa, nggak ada. Apabila alam punya aktivitas, maka aktivitasnya dimunculkan oleh Allah. Hasilnya dimunculkan pula oleh Allah. Ini orang yang waras namanya. Nggak disebut orang yang gila. Maka dikatakan gila ada dua. Gila swasta, gila negeri. Kalau yang mengatakan api bisa membakar, maka gilanya gila swasta. Jadi banyak orang yang nggak ngerti ini, banyak. Jadi kita harus pahami dulu ini. Tuhan itu artinya zat yang nggak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dia. Contoh. Orang yang punya keyakinan begini, ini keyakinannya sesuai dengan apa yang jadi keyakinannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dari mulai Nabi, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada imam mujtahid. Coba apa kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Semua mengatakan akidahnya akidah tanzih. Akidah yang mensucikan Allah dari keserupaan.
Maka muncullah madhab berikutnya yang menguatkan namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengusung akidah tanzih. Maka dikenal dengan akidah Asy'ariyah. Hingga sekarang kita mengikuti akidah ini. Itu akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang asalnya mengikuti pendahulunya. Para imam madhab, para imam mujtahid. Maka dari situ kemudian turun kepada para ulama hingga pada jadi akidahnya para wali-wali, para sufi. Semua akidahnya akidah tanzih. Nggak ada yang akidahnya kotor, nggak ada. Makanya kita pentingkan kita ngaji ini biar hati kita, akidah kita itu lurus sesuai dengan akidahnya para nabi, akidahnya para sahabat, akidahnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kamu sudah paham akidah ini, ta'rif ini kamu pegang, maka kamu bisa membatalkan, bisa menolak semua orang yang meyakini tentang Tuhan dengan keyakinan yang salah. Dalam Al-Quran ada kalimat laisa kamislihi syai'un. Terus wa huwa sami'ul basir. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu. Laisa kamisli, kata Imam Razi apa? Laisa kamisli, tidak ada yang sepertinya Allah. Tidak ada yang sepertinya Allah. Jangan seperti Allah, jangan. Sepertinya Allah aja nggak ada gitu loh. Ini ada orang mirip Roik. Ini mirip Roik. Nah, ini ada orang yang mirip Roik. Nah, kalau kita makna ini kepada Allah, kata Imam Razi apa? Kalau ada yang mirip dengan Allah, berarti dia punya salah satu sifat sama dengan Allah. Kayak kamu dikatakan orang ini mirip Rhoma Irama umumnya. Padahal udah hitam, jelek, keriting, pendek, kumel. Hanya gara-gara tai lalat doang satu mirip Rano. Cuma gara-gara berarti kan ada satu. Berarti ini mirip sama Rano. Lah, kalau kepada Allah apa? Yang mirip, yang serupa sama Allah aja nggak ada, gitu loh. Hingga kita nggak bisa membayangkan sama sekali sudah yang bagaimana sifat Allah nggak terlintas sama sekali. Kenapa? Wong yang sepertinya aja nggak ada kok. Yang sepertinya Allah aja nggak ada. Apalagi yang seperti Allah, tambah nggak ada lagi, gitu loh maksudnya. Nanti makna ini mau menunjukkan makna yang bersih, bahwa Allah tidak bisa kita serupakan dengan segala sesuatu apapun. Terus setelah ngomong laisa kamislihi syai'un, baru ngomong apa? Wa huwa sami'ul, bahwa Allah itu zat yang mempunyai sifat. Artinya ketika kita sudah tahu kalimat itu, berarti mensifati Allah itu harus lebih dulu mentanzihkan Allah. Allah itu suci dari segala persamaan, keserupaan, kemiripan, bersih. Baru mensifati Allah. Dia mendengar, dia melihat. Hingga apa? Di pikiran kita nggak terbayang mendengarnya Allah kayak apa ya? Melihatnya Allah kayak apa ya? Nggak terbayang lagi. Kenapa? Di awal ayat itu sudah bicara apa? Tanzih. Suci Allah dari keserupaan. Kalau dibalik sekarang. Coba
bunyi lafat ayatnya di wa huwa samiul basir laisa kamitslihi syai'un. Jadi gimana? Kalau dibalik, Allah itu melihat, Allah itu mendengar dan melihat. Dan dia nggak sama dengan yang lain. Nah kan dipahami, Allah itu melihat, tapi melihatnya nggak sama dengan, nah ini rusak. Paham seperti ini berarti ada yang sama dengan Allah, ada yang mirip dengan Allah. Allah punya mata, tapi matanya nggak sama dengan mata kita. Allah punya pendengaran nggak sama dengan kita. Nanti Allah punya tangan, tangannya nggak sama dengan tangan kita. Allah duduk di arsy, duduknya nggak sama dengan kita. Atau bicara Allah di atas, di atasnya nggak sama dengan kita. Oh Allah bergerak diam, gerak diamnya nggak sama dengan kita. Itu kalau ayatnya dibalik tadi. Boleh ngomong begitu kamu. Allah punya tangan, tapi tangannya nggak sama dengan kita. Boleh kalau bunyi ayatnya wa huwa samiul basir laisa kamitslihi syai'un. Itu loh, apa enggak? Karena ayatnya tanzih dulu, maka kamu nggak boleh ngomong begitu. Allah punya tangan, tapi tangannya nggak sama. Oh, nggak boleh ngomong begitu. Mana dasarnya ngomong begitu kamu? Gitu loh. Jadi nggak bisa kita ngomong Allah duduk, tapi duduknya nggak sama dengan, oh nggak bisa. Harus diomong duduk itu sifat yang mustahil bagi Allah. Gitu. Bersih namanya. Punya tangan sifat yang mustahil bagi Allah. Punya mata sifat yang mustahil bagi Allah. Punya telinga sifat yang mustahil bagi Allah. Punya tangan mustahil bagi Allah. Itu namanya laisa kamitslihi syai'un. Kamu sucikan dulu Allah baru disifati wa huwa samiul basir wa huwa qudratun wal iradatun wal ilmun. Kalam semua dari mentanzihkan dulu Allah baru bicara sifat. Makanya kita pelajaran kita apa? Pertama sifat apa? Wujud. Terus habis itu apa? Setelah wujud apa? Qidam, sifat tanzih. Baqo, sifat tanzih. Mukhalafah, sifat tanzih. Jamu binafsi, sifat tanzih. Wahdaniyah, tanzih. Setelah kenal wujudnya Allah, tanzihkan dulu Allah dengan 5 sifat ini. Baru bicara kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sama dengan ayat tadi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah nggak serupa dengan yang lain dan dia mempunyai sifat melihat dan mendengar. Ini hingga kita nggak lagi mensifati Allah dengan sifat yang kotor. Nggak boleh begitu. Makanya kakek-kakeknya para habaib diantaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos yang ngarang rotib yang suka kita baca itu ada rotib Al-Atas, ada rotib Al-Hadad. Al-Habib Umar tetesan apa? Untuk cucunya dan untuk para murid-muridnya semuanya. Kata beliau, kun asy'ariyan fi'tiqadika fa innahu manhalus sofiyu anizairi wal kufri. Jadikanlah dalam hati kamu berakidah seperti akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Pesennya sama anaknya, pesen sama cucu-cucunya, pesen sama semua murid-muridnya juga. Jadikanlah akidah kamu, hai para habaib, akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Karena akidah ini akidah yang bersih, membersihkan hati kamu dari 2 perkara. Apa? Dari iman yang kotor dan dari kekafiran. Iman yang kotor kayak apa? Kita tadi Allah punya tangan, tangannya nggak sama dengan kita. Allah duduk di atas, duduknya nggak sama dengan kita, tapi duduk. Allah turun, naik, tapi turun naiknya nggak sama dengan
kita, Allah nggak sama dengan kita, Allah. Itu namanya imannya kotor. Kalau Allah punya tangan sama kayak kita, kafir. Allah duduk kayak duduknya kita, kafir. Allah melihat pakai mata kayak mata kita, hukumnya kafir gitu loh. Tapi kalau duduknya Allah nggak sama kayak duduknya kita, tangannya Allah nggak sama kayak tangannya kita, itu namanya kotor imannya. Ada dua berarti, ada menyamakan, ada menyerupakan. Saya punya kaki, ya ini meja, sama nggak? Sama-sama apa? Kaki, tapi nah itu begitu loh, sama-sama tangan tapi berarti masih menyerupakan, berarti imannya apa? Kotor. Jadi akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu akidah yang mensucikan kita, membersihkan kita dari segala macam kekotoran dan kekafiran. Kamu akan selamat dari sini. Kamu sujud, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kamu sucikan Allah dari segala macam keserupaan. Kamu ruko, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kamu sucikan Allah dari segala persamaan. Kamu bersih imannya kalau begitu. Ketika kamu sudah punya iman yang bersih itu, maka kamu dengan dua ta'rif ini bisa menolak semua yang dianggap Tuhan oleh orang sedunia. Kamu berani ketemu Paulus, kamu berani ketemu pendeta, berani ketemu sama pastor, ketemu sama rahib, ketemu sama siapa saja. Orang yang punya prinsip masalah Tuhan, kamu bisa dialog sama mereka. Artinya bisa mengajak mereka kembali kepada mengikuti agama Islam. Enggak terus, pokoknya kamu harus percaya Allah itu Tuhan. Kalau enggak, wah yang mana mau ikut. Nabi menyebarkan agama ke dunia enggak pakai peperangan. Islam masuk ke Indonesia enggak pakai perang. Tapi kan ada cerita Nabi perang, Beb. Nabi perang 27 kali, tidak sekalipun Nabi memulainya. Enggak ada. Tandanya apa? Nabi itu aslinya enggak mau perang. Tapi karena mereka enggak mau masuk agama Islam ketika diajak, dan bukan enggak mau masuk, mereka nantang, maka apa boleh buat, lo jual, gua beli, gua borong katanya. Tanggung-tanggung, borong, lu berapa maunya? Nah, gua tawar, lu mau di mana? Jam berapa? Ini tandanya apa? Nabi mengajak orang untuk berpikir, mengenal kepada Allah. Hanya kalau kamu bisa menyampaikan ini kepada orang lain dengan bahasa yang lugas, bahasa yang apik, bahasa yang sederhana, maka orang akan bisa memahami, oh ternyata ini loh yang dimaksud Tuhan. Oh Tuhan itu ini, bukan yang kita anggap, oh Tuhan itu yang di langit, Tuhan yang kalau nggak disembah dia marah. Lo kira Jokowi nggak di ini marah? Hah? Lah ya, dikira Pak RT. Ada orang dia berangkat haji bayarnya 50 juta. Begitu pulang nggak dia panggil Pak Haji, nggak nengok. Selamat, diem aja. 50 juta gua kemana, nggak dipanggil katanya begitu. Pak Haji selamat. Alah. Ada yang begitu, ada. Madura banyak mau cari begitu. Nggak dipanggil Kak Tuan, nggak nengok dia. Kak Tuan, kalau nggak dipanggil Kak Tuan, nggak nengok. Jadi ada orang kenal Tuhan, tapi separuh kenalnya, kenal namanya doang. Ada yang kenal. Lah kenal Tuhan harus berapa? Tiga. Kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal perbuatannya. Kamu kenal sama Allah. Kalau tiga ini nggak kamu kenali, kamu nggak kenal Allah. Tanya, kamu kenal Roik nggak? Kenal. Yang kayak apa? Itu yang kerja di... Udah ganti ya? Orangnya kayak apa?
nggak ngerti saya. Wah, ini mah belum kenal roik berarti. Baru tahu apa? Kerjanya roik. Nah, orang yang tahu roik bagaimana? Tahu keadaannya roik, tahu sifatnya roik, dan tahu kerjanya, itu baru kenal namanya. Orang yang tahu Allah itu tahu zatnya. Apa sih zatnya Allah? Zatnya Allah bukan benda. Zatnya Allah bukan jirim. Terus tahu sifatnya Allah, apa sifatnya Allah? Sifatnya Allah tidak berubah sebagaimana sifat makhluk. Perbuatan Allah yang taksir, bukan kasab ikhtiar. Kamu kenal Allah kalau begitu. Kalau kamu nggak kenal ini, kamu nggak dianggap kenal kepada Allah. Jadi ta'rif ketuhanan tadi istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftikaru kullu ma adahu ilaih. Zat yang enggak butuh pada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Kalau makna Tuhan sudah kamu pahami dengan makna ini, maka kita lanjutkan makna ini kita masukkan ke dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi bunyinya gimana? Jadi bunyinya la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftakirun kullu ma adahu ilaih illallah. Tidak ada zat yang tidak butuh pada segala sesuatu dan segalanya butuh kepada dia kecuali hanya Allah. Ini zikir yang harus kita ingat. Jadi kalau kita kok pegang tasbih, bunyi la ilaha illallah, hatinya nggak ada ya Allah zat yang nggak butuh yang lain kecuali hanya Engkau ya Allah. Kami ini butuh terus padamu ya Allah. Ini muncul di hati itu kalimat itu. Makna itu harus muncul di hati kita. Kalau enggak bagaimana? Berarti kamu belum punya pengakuan kalau Allah itu Tuhan. Kamu hanya ikut-ikutan nyebut Allah Tuhan. Hati kamu belum punya pengakuan. Kalau hati kamu punya pengakuan akan muncul, engkau tidak butuh yang lain ya Allah, kami butuh kepadamu. Engkau enggak butuh yang lain ya Allah, kami butuh kepadamu. Terus bunyinya begitu. Itu makna yang harus kita simpan dalam hati kita ketika memaknai la ilaha illallah. Jadi ini sangat jelas, kitab ini menuntun kita dari awal, satu persatu dijelaskan. Dari mulai wujud, qidam, baqo dipecahkan satu persatu. Apa sih faedahnya bahas wujud, apa faedahnya bahas qidam, apa faedahnya bahas baqo, bahas mukhalafah. Hingga kita tahu keuntungannya satu per satu. Oh, mukhalafah begini, qidam begini, baqo begini. Terus sampai pada yang mustahil, pada yang jaiz. Maka kesimpulannya kita bisa mengimani ini semua sampai kepada seluruhnya itu wajib ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kamu tahu ta'rif Tuhan, kamu tahu ta'rif itu masuk dalam kalimat la ilaha illallah, maka sekarang kamu diingatkan lagi, hati-hatilah kamu kepada orang-orang yang secara gampang membuat terjemahan kitab tauhid, tapi dia belum sampai kepada membaca kitab Syarah Al-Bajuri yang isinya menjelaskan tentang kitabnya Imam As-Sanusi, yaitu Sayyid Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang menjadi penerus dari para ulama mujtahid sebelumnya. Imam Asy'ari, Imam Al-Razi, Imam Ghazali, sampai Imam As-Sanusi. Nah, kita ini termasuk yang akhir pengikut Imam As-Sanusi. Maka kalau ada orang mau menerjemahi kitab Tauhid, tapi belum baca kitabnya Imam Sanusi, maka terjemahannya aja mesti salah.
Kenapa? Karena terjemahan itu harus sesuai dengan matan kitabnya, makna kitabnya. Kalau terjemahannya nggak sesuai bagaimana? Ya maknanya akan jauh nanti. Nggak sesuai dengan tujuannya penulis kitab. Emang seperti apa yang salah, Bib? Seperti orang yang mengatakan pembagian kalimat ini dipecah dari kalimatnya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan, masukin apa? Dia tidak berawal, tidak berakhir, tidak sama, tidak ta'adud. Jadi la ilah. Terus ilallah, dia kudrat, dia iradat. Oh, ini pembagian yang salah. Nggak boleh baginya dengan cara memecah kalimat, nggak boleh. Baginya harus dari Allah kalimat Tuhan. Kalimat Tuhannya diambil, ini yang mau kita maknai ini Tuhan ini. Apa ini? Oh, istighna'un ila an kulli ma siwa. Dimaknai apa? Dimaknai ini. Udah masukin balik. Nah, hingga nggak berkurang kalimat ini. Begitu, tetap seperti itu. Nggak dipecah jadi dua, dimaknai sendiri, ini sendiri, nggak demikian. Jadi kita hanya memaknai kalimat ilahun, kalimat Tuhan. Dimaknai apa? Zat yang nggak butuh segala sesuatu dan segalanya, semua malaikat, jin, semua butuh pada dia. Dari situlah kita akan membagi nanti yang masuk dalam kalimat istighna itu apa saja. Oh, istighna memasukkan sifat Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Barulah jelas. Oh, ternyata memang semuanya masuk ke dalam la ilaha illallah. Tapi cara masukinnya harus benar. Jangan caranya salah. Kalau caranya salah, maka hasilnya juga akan salah. Maka ini tuntunan yang penting yang mengajarkan kita bagaimana kita mengenal kepada hakikatnya Allah, kepada makna hakikat yang harus kita tancapkan dalam hati kita. Bahwa Allah itu zat yang gak butuh segala sesuatu dan segalanya butuh kepada dia. InsyaAllah yang akan datang kita akan masuk lagi mulai bahas pengertian yang pertama. Istighna. Allah nggak butuh segala sesuatu. Apa saja sih yang wajib bagi Allah yang menunjukkan dia nggak butuh segala? Dia punya sifat apa saja kok sampai dia itu nggak butuh segalanya? Terus nanti akan bisa lagi, dan dia punya sifat apa saja kok segalanya semua butuh pada dia. Ini satu persatu akan kita ulas sebagai kesimpulan hingga kita bisa paham ini sampai kepada hati kita, nggak cuma di mulut kita, sampai ke dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah tuntun kita dalam pengetahuan yang lurus, Allah tuntun kita pada keimanan yang benar, Allah jadikan kita orang-orang yang paham kepada nilai-nilai ketuhanan, kepada akidah yang benar, kepada keimanan sesuai dengan imannya para rasul, imannya para sahabat, imannya para wali-walinya Allah. Kita bisa mengimani Allah dengan sebenar-benarnya keimanan, tanpa iman yang kotor, tanpa sampai pada kekafiran, sampai nanti ini menyelamatkan kita pada akhir hayat kita. Bibarkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anana asrabna wa tub alaina tauba taghsil kulli hauba wa zolana wa ghfirli walidina rabbi wa mauludina
وسائر الهلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور وسلم ربي عليه عند الحب وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله بالبدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله للعالمين. Ada yang nanya